Bagian berikutnya adalah, jaringan batang monokotil atau liliopsida, gitu ya, liliopsida. Batang monokotil tidak punya batas yang jelas antara korteks dan steleknya, karena dia nggak punya kambium, jadi nggak ada karena nggak ada kayak nggak ada yang ngikat berkas pembuluh angkut. Silem sama floemnya tengah-tengahnya nggak ada kambium, gitu kan ya. Nah, jadi Eee, letaknya tersebar, orang sebut begitu ya. Jadi ini letaknya tersebar, ini 1 BPA, 1 BPA, 1 BPA, 1 BPA. Ini tersebar gitu ya, nggak rapih, tidak serapi seperti pada tanaman dikotil gitu ya, atau diperbesar lagi begini. Nah, ini 1 BPA, 1 BPA, 1 BPA, 1 berkas pembuluh angkut. Biasanya kalau silem itu kan kita tahu kemarin bagian-bagian silem itu sebagian besar selnya mati gitu ya, kecuali parenkima silem. Kalau floem sebagian besar selnya hidup, kecuali yang mati itu serabut floem gitu kan ya. Nah, jadi kalau digambar seperti ini diperbesar jadi seperti ini, mmm, jadi seperti ini ya. Nah, ini 1 berkas pembuluh angkut ya. Nah, itu, biasanya terdiri dari bagian-bagiannya, ini kayak kayak mata, hidung, mulut gitu ya. Coba kita lihat. Nah, yang ini dulu, ini. Nah, ini namanya seludang pembuluh, bundle seed itu adalah seludang pembuluh. Jadi kayak yang bungkus dia gitu ya, yang bungkus berkas pembuluh angkutnya gitu ya. Nah, kalau ini disebut ini adalah parenkima, ini sebenarnya parenkima di sekitarnya ini. Nah, kan ini kan tadi korteks sama empelurnya nggak jelas batasnya di mana gitu ya. Kadang, orang menyebutnya parenkima aja gitu ya. Atau gini, korteksnya mana? Oh yang lebih dekat dengan epidermis. Empelurnya mana? Oh yang lebih dekat dengan bagian dalam gitu. Karena emang nggak ada batasnya yang jelas nggak ada gitu ya. Nah, jadi 1 BPA ini dibatasi oleh bundle seed, seludang pembuluh. Nah ini ya bundle seed. Nah, kemudian silem. Nah, area ini adalah silem. Mana sih tandanya, Bu, silem itu? Ingat aja ciri-ciri silem. Silem itu kan sebagian besar sklenkima, dia adalah selnya mati. Kalau selnya mati, sklenkima itu dindingnya double dia. Dindingnya ada dinding primer, ada dinding sekunder, kan gitu kan ya. Nah, ini kan dia di gambarnya double-double ini. Nah, ini kan dindingnya 2 lapis nih. Ini 2 lapis gitu ya. Nah, ini silem, berarti area yang ini adalah silem. Kemudian ini adalah, apa namanya, eee, bagian-bagian silem tuh trakea, elemen pembuluh, ya kan elemen pembuluh nih yang gede-gede nih, ini elemen pembuluh, elemen pembuluh, gitu ya. Kemudian ada trakeit, kan utamanya trakea, trakeit gitu ya, serabut silem gitu kan ya. Nah, jadi ada trakea, trakeit ini udah lengkap nih, sini. Nah, kemudian yang di atasnya ini adalah floem. Floem, tahu dari mana Bu floem? Ya, pasti kalau dekatnya silem pasti floem. Cuma tadi, kenapa kemudian kita tentukan, "Oh ini silem, yang ini silem." Karena tadi, dindingnya dua dua double ya, dindingnya 2 ya, primer sama sekunder. Kalau ini kan dindingnya selapis doang. Udah gitu, ada sel gede, kemudian sebelahnya ada sel yang kecil, gitu. Kan kalau floem bagian utamanya adalah buluh tapis sama sel pengiring. Nah, itu tuh nempel dia gitu ya, buluh tapis, sel pengiring. Kayak ini nih, ini digambarkan warnanya lebih ungu, ini adalah sel pengiring. Companion cell, kemudian ini apa namanya, dia sebutnya apa nih? Oh ini yang, apa namanya, papan tapis. Papan tapis itu sebenarnya batas antara 2 sel floem, gitu ya. Kalau kemarin digambar atas sama bawah, nah dindingnya itu kemudian berlubang-lubang kayak saringan santen, itu namanya papan tapis. Jadi ini kan ada gambar bulat begini, kemudian ada bintik-bintiknya nih sebagai lubang-lubang papan tapisnya ya. Shift plate-nya. Kemudian tabung tapisnya ya di sebelahnya si, sel pengiring gitu, ya itu kan bagian utamanya ya. Kemudian ini ada gambar, ini floem primer, berarti sebelah luar ya, ini sebelah dalamnya floem sekunder gitu. Bisa juga digambar ada giniannya, bisa juga enggak gitu. Nah, jadi ini adalah potongan melintang batang jagung gitu ya. Potongan melintang batang jagung. Nih.
Jadi kalau kita potong batang jagung yang di mana ya, zona 3 kayak gitu ya, masih empuk lah dipotong, kita bisa lihat gambar seperti ini, lihat di mikroskop, gitu ya. Nah, jadi ini BPA-nya tersebar, itu ya. Nah, jadi, yang lain lagi, versi yang lain lagi gambarnya juga banyak kan ya sebenarnya ya. Nah, ini sama sama yang tadi nih. Nah, biasanya batang monokotil itu kan buku-bukunya jelas ya, buku-bukunya jelas. Ini gambar yang tadi sama, cuma kan digambar dari arah yang kebalikannya gitu ya. Nih, sekarang silemnya di sebelah atas nih, silemnya di sebelah atas. Ini silemnya sebelah atas, kemudian ini floemnya. Ini ada sel gede, ada sel kecil, sel gede, sel kecil. Nah, itu floem gitu ya. Kalau silem tuh ada sel ini, tabung elemen pembuluh yang gede-gede nih, ya. Bahkan kalau kayak gini nih, kalau kayak gini nih dia, rongga udara gitu ya. Kemudian ini yang sel-sel gedenya adalah elemen pembuluhnya gitu ya. Kemudian digambar sklenkima silem, misalnya begitu ya. Nah, jadi ini adalah seludang pembuluhnya yang di sebelah luar. Di sebelah luar banget, ini seludang pembuluh bandel seed-nya, itu. Nah, ini versi yang lain lagi juga. Bentar. Oh, ini dikotil nih. Ini dikotil nih. Ini membandingkan batang dikotil dan batang monokotil. Jadi kalau dikotil itu karena ada kambium, maka dia BPA-nya rapi gitu ya, melingkar begini. Tapi kalau monokotil dia tersebar gitu ya, tersebar. Itu bagian-bagiannya sama tadi ya, epidermis, kemudian korteks, kemudian floem. Ini kalau gambar kiri ini sebenarnya primer ya. Kemudian tengah-tengahnya ini adalah kambium vaskuler, kemudian ini silem primer. Ini adalah pit itu empelur. Nah, ini juga pada monokotil. Ini adalah satu berkas pembuluh angkut. Ingat kan ada tipenya kolateral ya. Kalau monokotil itu kolateral terbuka atau tertutup. Monokotil terbuka atau tertutup, kolateralnya tertutup karena dia nyambung gitu ya, nggak ada kambium di tengah-tengahnya. Kalau ini disebut kolateral terbuka karena di bagian tengahnya ada kambiumnya. Nah, itu batang liliopsida. Nah, bisa tambah gede nggak ukuran diameter batangnya? Bisa nggak? Tambah gede nggak? Kan kamu pernah lihat dong, ini pohon jagung baru numbuh, tingginya 10 cm. Ini pohon jagung, tingginya 2 meter. Emang diameter batangnya sama apa beda itu? Antara batang jagung yang umurnya bulan sama batang jagung yang umurnya 3 bulan. Diameter batangnya sama apa enggak? Beda. Beda kan? Oh, sama. Beda kan ya? Tapi kok pasti kan lebih gede diameternya batang jagung yang umur 3 bulan kan dibandingkan yang umur sebulan gitu. Padahal dia nggak punya kambium kan gitu kan ya. Nah, jadi batang liliopsida itu juga bisa menebal. Lihat aja kelapa kan juga kan gitu ya, kan dia juga bisa tambah tebal lah. Penebalan primer batang liliopsida. Beberapa liliopsida, misalnya palem, batangnya bisa bertambah besar dengan peningkatan sejumlah sel-sel parenkima dan berkas pembuluh angkut. Jadi bertambah besarnya itu karena ada penambahan jumlah sel-sel parenkima dan sel-sel di BPA-nya, bukan karena aktivitas kambium. Dia tetap aja nggak punya kambium di antara BPA-nya gitu ya. Pertumbuhan primer ini adalah akibat aktifnya membelah sel-sel meristem yang disebut penebalan meristem primer. Jadi dia membelah dan kemudian menebal gitu ya. Nah, penebalannya itu mengelilingi meristem apikal dan tunas apikal batang. Daerah meristem ini meluas ke bagian pinggir batang yang disebut penebalan meristem sekunder. Jadi penebalan meristem sekundernya itu lebih banyak disebabkan karena ini bundle seed, kok kesini lagi sih? Bundle seed ini dia makin menebal, makin menebal, makin menebal. Jadi BPA-nya itu makin tebal, terutama yang di pinggir-pinggir ini. Jadi proses penebalannya itu ada di dekat luar bagian batang yang paling pinggir ini. Nih,
gitu ya. Jadi ini tambah tebal, seludangnya tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, sehingga kemudian diameter batangnya terlihat bertambah gitu. Ya itu yang disebut dengan penebalan meristem sekunder pada tanaman monokotil. Berkas pembuluh baru dan jaringan parenkima bertambah juga sejalan dengan pertumbuhan diameter batang. Jadi BPA-nya juga nambah, kemudian tadi seludangnya juga tambah tebel gitu ya, parenkimanya bisa juga nambah. Jadi kalau pada dikotil itu juga terjadi, tapi tambah lagi ada kambium. Jadi proses menebalnya batang dikotil itu lebih nyata dibandingkan batang pada monokotil gitu ya. Kalau kita lihat tanaman dikotil yang udah umurnya tua banget, itu batangnya yang dekat dengan tanah, diameternya lebih gede dibandingkan dengan yang lebih di atas gitu ya. Tapi kalau monokotil kan cenderung dia sama, atas ke bawah itu sama gitu ya. Nah, di daerah yang ini sebenarnya pelepah daun ya kalau di palem kayak gini. Nah, jadi ini batangnya ketutupan pelepah daun. Nah, batang sesungguhnya ada di sebelah dalam ini namanya kan roset ya kemarin ya. Nah, ini adalah kumpulan dari tangkai-tangkai daun yang warnanya hijau ini. Karena dia ada pelepahnya. Jadi pelepahnya saling memeluk satu sama lain sehingga kemudian kokoh seperti batang. Kalau batangnya sendiri sih yang ini nih. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini kalau ditebang dalamnya begini ya. Si batang palem itu. Ini kalau yang lebih muda lagi dilihat. Nah, ini BPA-BPA-nya ini. Yang kayak tengkorak, serem amat ya. Nih, ini kalau yang daerahnya yang batangnya lebih muda, yang dekat-dekat atas. Kalau yang bawah dia udah begini ya, berkayu tapi seratnya seperti ini. Kelihatan begini.